Setelah meraih kemenangan 2-3 atas PSG minggu lalu, Barcelona diunggulkan oleh banyak pihak untuk bisa menembus semifinal Champions League musim ini. Terlebih, pertandingan leg kedua antara Blaugrana melawan Les Parisiens akan dimainkan di kandang Barcelona. Namun misi untuk lolos ke semifinal Champions League musim ini sirna setelah dini hari tadi Barcelona dibantai 1-4 oleh PSG di kandangnya sendiri. Yuk, simak ulasan bagaimana Barcelona dipermalukan oleh PSG di kandangnya sendiri dan gagal lolos ke semifinal Champions League musim ini. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Kemenangan di leg pertama perempat final Champions League musim 2023-2024 atas PSG menimbulkan kepercayaan diri berlebih bagi Barcelona. Walaupun baru memainkan leg pertama, tim asal Katalan itu bahkan sudah membuat film dokumenter yang menceritakan kemenangan atas PSG di Parc des Princes pekan lalu. Film berdurasi 23 menit 50 detik itu diunggah pada 13 April 2024 melalui akun media sosial resmi Barcelona. Kesombongan Barcelona semakin menjadi-jadi setelah Opta Analis memprediksi Barcelona mempunyai peluang untuk lolos ke semifinal sebesar 76,5% dan berbanding hanya 23,5% milik PSG. Bahkan Xavi selaku manajer Barcelona dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan PSG menyampaikan peluang anak asuhnya untuk lolos ke semifinal sangat besar. Mantan gelandang timnas Spanyol itu menyebut timnya mempunyai keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Publik Katalan sempat bergemuruh saat pertandingan baru berjalan 12 menit setelah Rafinha kembali berhasil membobol gawang Donnarumma. Gol yang dilesakan oleh winger asal Brazil itu membuat Barcelona semakin di atas angin karena unggul agregat 4-2 dari PSG. Meskipun sempat memperbesar keunggulan agregat melalui gol Rafinha, namun kartu merah yang diterima oleh Ronald Araujo pada menit ke-29 mengubah segalanya. Bek asal Uruguay itu langsung diganjar kartu merah oleh wasit karena menjatuhkan winger PSG Bradley Barcola. Barcelona yang masih unggul agregat 4-2 atas PSG saat Araujo diganjar kartu merah mengambil sikap cepat dengan menarik keluar Lamine Yamal untuk memasukkan Inigo Martinez pada menit ke-34. Xavi memutuskan untuk menarik wonderkid asal Spanyol itu agar lini pertahanan timnya tidak tergoyang dan bisa mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Namun, Blaugrana yang bermain dengan 10 orang cukup kewalahan dalam menghadapi permainan PSG. Alhasil, PSG berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Ousmane Dembele pada menit ke-40. Pemain yang kini sangat dibenci oleh culus di seluruh dunia itu berhasil membobol gawang Ter Stegen setelah menerima umpan dari Bradley Barcola. Anak asuh Luis Enrique berhasil menyamakan skor agregat dengan Barcelona setelah Vitinha berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54. Gelandang asal Portugal yang juga membobol gawang Barcelona di leg pertama itu berhasil melesakkan bola ke gawang Ter Stegen setelah menerima umpan dari Hakimi. Seperti prediksi banyak pihak, kembalinya Hakimi di posisi bek sayap kanan PSG akan merepotkan Blaugrana di leg kedua ini. Kemenangan Frenkie de Jong dan kawan-kawan pada leg pertama di Paris tidak bisa dilepaskan dari performa buruk Kylian Mbappé. Superstar asal Prancis itu diharapkan bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan besar seperti ini. Terlebih, Mbappé pernah mencetak hat-trick ke gawang Barcelona pada babak 16 besar Champions League musim 2020-2021. Pemain yang diisukan akan berseragam Real Madrid musim depan itu berhasil mengobok-obok Barcelona yang saat itu masih diperkuat oleh Lionel Messi di kandangnya sendiri dengan skor akhir 1-4. Kylian Mbappé berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia pada leg kedua ini. Mbappé berhasil mencetak 2 gol ke gawang Barcelona yang mengukuhkan kemenangan PSG menjadi 1-4 atas Barcelona, sekaligus membawa Les Parisiens lolos ke semifinal dengan kemenangan agregat 6-4. Satu pertandingan antara Barcelona melawan PSG yang tidak akan dilupakan oleh culus di seluruh dunia adalah remontada terbaik dalam sejarah Champions League. Blaugrana yang secara mengejutkan dibantai 4-0 di Parc des Princes oleh Les Parisiens pada leg pertama berhasil mengembalikan keadaan di leg kedua dengan kemenangan 6-1 di Camp Nou. Luis Enrique yang kala itu masih menukangi Barcelona berhasil memaksimalkan peran trio Messi, Suarez, Neymar yang menjadi aktor utama di balik comeback bersejarah itu. Siapa manajer Barcelona yang berhasil menciptakan remontada terbaik sepanjang sejarah Champions League itu? Ya, Luis Enrique. Pria asal Spanyol itu adalah juru taktik Blaugrana kala berhasil comeback dari PSG pada Champions League musim 2016-2017.
Luis Enrique yang sangat dicintai oleh publik Katalan karena berhasil mempersembahkan gelar treble winners bagi Barcelona di musim 2014-2015 itu, kini memulai kesuksesannya dalam melakukan comeback di babak gugur Champions League. Uniknya, dua comeback yang dilakukan oleh Enrique melibatkan dua tim yang sama, yaitu Barcelona dan PSG. Walaupun saat ini, Enrique berhasil mempersembahkannya untuk PSG. Kekalahan atas PSG ini membuat Barcelona memperpanjang rekor buruknya di Champions League. Blaugrana terakhir lolos ke semifinal Champions League pada musim 2018-2019 dan belum bisa mengulanginya lagi hingga saat ini. Namun tentu tetap ada hal positif bagi skuad asuhan Xavi di Champions League musim ini. Lolos hingga perempat final memberikan makna tersendiri bagi Barcelona, karena dalam 2 musim sebelumnya, langkah Blaugrana terhenti di fase grup Liga Champions. Gimana nih para Decul? Apakah tahun ini Barcelona akan puasa gelar? Atau masih bisa merebut singgasana La Liga de Real Madrid? Tulis di kolom komentar ya.